focus on the goal. Pernah gak kamu sudah berkali-kali bilang, besok gua bakal berubah, besok gua bakal ninggalin kebiasaan lama gua. Besoknya sih semangat, tapi beberapa hari kemudian lu mulai drop dan kembali ke kebiasaan lama lu. Main HP berjam-jam, nunda pekerjaan, malas belajar, dan juga selalu begadang. Dan akhirnya muncul pikiran, mungkin gue emang gak bisa berubah. Padahal kenyataannya banyak orang gagal mengubah kebiasaan bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka menggunakan cara yang salah. Mungkin lo heran kenapa habits buruk itu sulit dihilangkan. Banyak orang berpikir kebiasaan buruk muncul karena kurang niat, padahal tidak sesederhana itu. Dalam buku Atomic Habits, James Clear menjelaskan bahwa kebiasaan itu bekerja seperti sistem otomatis. Semakin sering dilakukan, semakin kuat jalur itu di kebiasaan otak kita. Makanya kadang kita membuka HP tanpa sadar, kadang scrolling tanpa tujuan, kadang menunda pekerjaan yang padahal kita tahu itu penting. Bukan karena kita bodoh, tapi karena otak sudah terbiasa melakukan semua itu. Jadi, cara menghilangkan habits buruk yaitu cari pemicunya dulu. Banyak orang fokus menghilangkan kebiasaan buruk, tapi tidak mencari akar penyebab itu. Misalnya, kamu scrolling TikTok berjam-jam. Masalahnya belum tentu di TikTok. Bisa jadi kamu bosan, stres, atau menghindari tugas yang sulit. Kalau akar masalahnya tidak ditemukan, kebiasaan itu biasanya akan muncul kembali. Jadi sebelum memperbaiki habits buruk, coba tanya dulu, kenapa gua melakukan ini? Apa alasan gua melakukan semua ini? Karena seringkali masalah sebenarnya ada di balik kebiasaan tersebut. Kedua, jangan hanya menghapus, tapi mengganti. Ini yang jarang banget dibahas sama orang. Misalnya, kamu ingin berhenti bermain HP terlalu lama. Oke, lalu setelah HP itu disimpan, apa yang ingin kamu lakukan? Kalau tidak ada pengganti, otak biasanya akan kembali ke kebiasaan lama itu. Karena otak tidak suka kekosongan, makanya lebih efektif mengganti daripada menghapus. Contoh, daripada berhenti scrolling, coba ganti menjadi membaca 5 halaman buku. Atau belajar skill selama 10 menit. Lama-lama, kebiasaan lama bakal digeser perlahan oleh kebiasaan baru. Ketiga, buat habits buruk jadi ribet. Otak manusia itu suka jalan yang paling mudah. Kalau HP ada di samping kita, ya kita akan mudah membuka HP itu. Kalau game ada di HP kita, ya kita bakal mudah mainkan game itu. Kalau makanan yang tidak sehat ada di samping meja kita, ya kita bakal mudah memakan makanan itu. Makanya jangan hanya mengandalkan kemauan, tapi ubah lingkungannya. Misalnya jadi simpan HP jauh-jauh dari diri kita, atau hapus gamenya di HP kita, atau ganti makanan yang tidak sehat menjadi makanan yang sehat di meja kita. Semakin sulit kebiasaan buruk dilakukan, semakin kecil kemungkinan kamu melakukan kebiasaan itu. Keempat, jangan percaya mood. Banyak orang berkata, nanti kalau lagi semangat, nanti kalau mood gue lagi bagus. Masalahnya semangat itu naik turun. Kalau hidup bergantung pada mood, hasilnya juga bakal naik turun. Orang yang berhasil biasanya tidak menunggu mood. Mereka punya sistem sendiri di otak mereka. Mereka melakukan sesuatu karena sudah dijadwalkan oleh otak mereka, bukan karena mereka ingin. Bayangkan, ada orang yang olahraga hanya saat semangat doang. Mungkin mereka cuma latihan beberapa kali dalam sebulan. Tapi orang yang disiplin, mereka tetap latihan meskipun mereka sedang malas. Dan itulah yang membuat hasil mereka berbeda dengan orang biasa. Kelima, fokus ke satu habits dulu. Kesalahan berikutnya adalah ingin mengubah semuanya sekaligus. Mau olahraga, mau belajar, mau baca buku, mau tidur lebih awal, mau meditasi, semua ingin dilakukan dalam satu waktu. Hasilnya ya kita bakal capek dan lalu berhenti. Lebih baik pilih satu habits yang menurut lo paling penting. Fokus ke habits itu sampai benar-benar kuat, baru tambahkan habits berikutnya. Perubahan kecil yang bertahan lama biasanya lebih kuat daripada perubahan besar yang hanya bertahan beberapa hari. Keenam, jangan cari perubahan instan. Ini mungkin yang paling penting karena kita hidup di zaman yang serba cepat, sehingga semua orang ingin hasil yang instan. Padahal kebiasaan buruk yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun
itu tidak akan hilang dalam beberapa minggu doang. Bahkan perubahan yang nyata itu seringkali terlihat membosankan, tidak dramatis, tidak spektakuler, tapi dilakukan terus-menerus. Dan justru kebiasaan kecil yang dilakukan tiap hari biasanya memberikan hasil terbesar dalam jangka panjang. Kalau gua rangkum, intinya cara memperbaiki habits buruk itu bukan soal menjadi orang yang sempurna, tapi soal memahami pemicunya, mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan yang lebih baik, membuat kebiasaan buruk lebih sulit dilakukan, tidak bergantung pada mood, dan fokus pada satu perubahan dalam satu waktu. Karena pada akhirnya, hidup kita seringkali bukan ditentukan oleh keputusan besar yang dilakukan sekali, tapi oleh kebiasaan kecil yang kita lakukan tiap hari.